mewawancara Ibu terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Apakah Ibu bersedia? Siap, bersedia. Terima kasih. Semangat pagi. Kepala sekolah. Boleh kita mulai Bu ya? Boleh. Oke, langsung saja Bu ya. Oke. Jadi gini Bu, terkait dengan modul ini, modul pengambilan keputusan tentang berbasis nilai kebajikan seorang pemimpin. Jadi selama ini bagaimana nih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara Ibu menganalisisnya seperti apa? Oke, baik, terima kasih Bu Heni. Jadi ini ada 2 kasus ya, satu rujukan moral, satu dilema etika. Oke, kita perlu mengidentifikasi ke kelompok mana masuknya permasalahan itu ya. Kasus, misalnya contoh ya, saya berikan contoh ya. Misalnya datanglah ini sebuah penerbit nih, penerbit datang ke kita. Lalu penerbit bilang, tolong pakai kamu untuk pengadaan buku. Dan pengadaan buku itu nanti kalau Ibu pakai kami, maka kami akan kasih persen 30% untuk sekolah. Di samping itu kami juga akan berikan Ibu kalender, buku agenda, dan kami akan support kegiatan-kegiatan Ibu yang lainnya seperti pemasangan spanduk. Kan kita mikir nih, ya, ini rujukan moral apa dilema etika kan? Karena sebetulnya kita sudah punya penerbit lain yang sudah berlangganan selama ini dan sekolah sudah menilainya baik dan nyaman. Ya, sekolah merasa nyaman dengan penerbit yang lama. Lalu dia datang berkali-kali kan di WA terus datang. Nah maka Ibu mengelompokkannya, oh ini rujukan moral. Betul ya? Rujukan moral ya. Itu enggak itu rujukan moral enggak? Dengan mengiming-iming benar. Dengan mengiming-iming memberi hadiah dan sebagainya gitu ya. Lalu ada lagi permasalahan yang dilema etika. Artinya sama-sama benar. Misalnya pada sebuah kasus yang suaminya sakit berat dan si guru tidak bisa mengajar. Kan seberat ini. Sama-sama ini kan artinya benar nih. Guru itu menginginkan dia menjaga suami, sementara ini pekerjaan ini hukumnya wajib. Bersama anak-anak mengajar ini kan wajib nih. Dan saya kepala sekolah harus memutuskan ini yang bagaimana ini sama-sama benar solusinya. Jadi itu tadi, maka yang kelompok yang suaminya sakit tadi saya identifikasikan ke dalam kelompok dilema etika seperti itu ya. Jadi kalau dilema etika itu lebih ke dilema yang benar sama benar Bu ya, seperti itu. Dan itu lebih susah mengambil keputusan itu. Oke, selanjutnya nih bagaimana nih cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada 2 kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya itu yang sudah dikelompokkan ke dalam dilema etika tadi. Iya. Bagaimana cara mengambil keputusannya atau prosesnya itu ya? Pengambilan keputusan. Bagaimana cara pengambilan keputusannya itu? Oke. Jadi komunikasi sih ini. Iya, komunikasi. Kita berkomunikasi. Kemudian kayak tadi, ini suaminya sakit, ini harus melepaskan mengajar. Komunikasi, akhirnya dari komunikasi itu kita mendapatkan jalan keluar bahwa si guru tadi memberi solusi, tawaran solusi itu sesudah kita komunikasi dan kita timbang-timbang dan sudah kita laporkan juga kepada pihak yang berwenang, ternyata boleh. Seperti itu. Jadi prosesnya seperti apa? Komunikasi. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur pengambilan keputusannya yang selama ini Ibu lakukan seperti apa? Ya, itu tadi. Pertama, mengidentifikasi masalahnya.
menghadapkan pihak yang sedang berhadapan dengan kasus itu, yang sedang bermasalah, yang sedang mempunyai kasus maksudnya, yang sedang mempunyai kasus itu. Terus yang ketiga, kita cari jalan keluarnya dengan cara pihak yang punya masalah itu mengkomunikasikan, memaparkan apa permasalahannya, kemudian kita ajak berpikir bersama, mencari jalan keluarnya. Itu yang sebetulnya untuk kita memutuskan. Dan hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang Ibu anggap efektif ya? Iya, dalam kasus dilema etika. Itu tadi lah. Komunikasi itu paling efektif sepertinya. Komunikasi ya. Komunikasi, tapi komunikasi dengan jujur maksudnya. Dengan jujur. Komunikasi dua arah itu paling efektif. Coba kalau permasalahan saya tidak nanya-nanya nih, tidak nanya-nanya, langsung memutuskan ceplok. Kan tidak bisa. Kalau tidak bisa diterima banyak pihak. Kalau tidak ada komunikasi antara pihak-pihak yang sedang Jadi prioritasnya adalah komunikasi kepada semua yang terlibat Bu ya, seperti itu ya. Ya. Kemudian Bu, apa saja nih yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika khususnya Bu? Tantangan? Ada tantangan nggak? Iya. Tantangannya itu kan kita berhadapan kepada individu ya, orang. Artinya masalah orang dewasa yang berilmu dan punya pendapat masing-masing. Jadi tantangannya di situ karena masing-masing punya pendapat masing-masing, merasa benar, masing-masing punya merasa benar. Dan kadang kepala sekolah juga merasa benar. Merasa benar versi kepala sekolah. Jadi saling bersinggungan. Nah itu tantangannya gitu. Kemudian Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Gini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu selesaikan langsung di tempat seperti itu? Dan kemudian apakah Ibu memiliki jadwal atau prosedur untuk menyelesaikan masalahnya? Kalau jadwal, khusus dilema etika aja Ibu ya? Iya, dilema etika ya, sama-sama benar tadi ya? Iya. Tidak ada jadwal khusus. Jadi itu menerima laporan dari pihak yang merasa ada masalah, bukan menerima laporan dari orang lain. Misalnya ke orang lain bisa melaporkan, misalnya kalau Bu si A si B nih ada masalah seperti itu kan? Iya. Nah itu mungkin akan Ibu jadwalkan ya, nanti aja lah. Ini dulu yang penting, ada urusan lain yang penting ya. Kalau permasalahan itu dilaporkan oleh pihak lain, orang lain ya di luar itu ya. Tapi kok tiba-tiba datang yang sedang bermasalah melaporkan, langsung menghadap minta diselesaikan, maka langsung diselesaikan, langsung eksekusi. Kalau misalnya tidak terselesaikan, kita kasih tengah waktu. Tujuannya hanya untuk berpikir biar dingin. Iya. Ya biar dingin saja. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu mengambilkan keputusan atau kasus-kasus dilema etika itu? Pasti ada. Biasanya saya akan melibatkan wakil kepala sekolah, kepala TU, yang tergantung terkait kasusnya dengan siapa, misalnya gitu. Kalau terkait dengan TU maka kita akan berhubungan dengan kepala TU. Kalau dengan guru-guru, saya butuh wakil. Terus wakil yang mana? Apakah tergantung dengan sarana? Maka saya akan ajak yang sapras, yang relevan dengan masalah itu Bu ya. Oke. Bu, ini yang terakhir.
Nih, jadi semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi terkait dengan pengambilan keputusan Ibu selama menjabat sebagai seorang pemimpin di sekolah ini, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik, kemudian pengalaman apa yang bisa Ibu ambil dari pengambilan keputusan Ibu khususnya di Lema Etika aja? Wah, ini pertanyaan keren ya. Iya. Pembelajarannya diambil bahwa dalam mengambil keputusan itu harus hati-hati. Hati-hati itu kita harus melihat dulu, aturan sekolah bagaimana, rujukannya maksudnya, rujukannya ke aturan sekolah. Lalu kita hati, kemudian ke nilai benar atau salah, nilai-nilai kebenaran. Kemudian kita uji publik ya tadi ya, uji publik ya. Kalau misal ini jika kasus ini tersebar apa yang terjadi, ya itu harus kita pikirkan, itu kemudian itu pembelajaran yang bisa diambil ya. Dan apa tadi, pengalaman sama pembelajaran. Iya, jadi pengalamannya itu yang beberapa kasus yang sudah dicari solusinya maksudnya ya. Nah, itu lebih kepada hati nurani, kembali ke hati ya. Jadi bisa saja kebijakan itu sifatnya temporary, tergantung kepada kasusnya, kondisinya. Jadi pengalamannya lebih banyak melibatkan ke hati ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu atas wawancaranya yang luar biasa hari ini, dan kami juga mendapatkan pencerahan terkait dengan pengambilan keputusan, terutama dari orang yang berpengalaman seperti Ibu. Terima kasih Bu, sehat selalu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai satu lagi kepala sekolah. Ini adalah wawancara yang kedua. Sekarang sudah ada bersama saya Bu Festi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, sehat Ibu? Sehat. Oh ya Bu, siang ini kami akan mewawancarai Ibu kalau ada kesempatan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Jadi sebenarnya kami itu pengen mengeksplor pengalaman dan kompetensi Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini Bu ya. Boleh dimulai Bu? Boleh, ya. Oke, langsung saja. Oh ya Bu, Ibu selama ini sebagai pemimpin di SMP 5, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Dilema etika ini sebenarnya seharusnya tidak. Tapi karena ada sesuatu hal yang terjadi yang bisa kita buat menjadi baik, itu yang dilema etika ya. Tapi kalau bujukan moral biasa, apalagi nanti PPDB biasa. Tapi kalau seorang pemimpin itu setidaknya namanya bujukan ya. Kalau di luar dari ini nggak usah, nggak usah direspon. Iya, kita ikuti aturan. Benar. Jalan sesuai aturan seperti itu ya. Oke. Bagaimana nih Bu cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mana kedua-duanya penting Bu, sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Ibu mengambil keputusan pada kasus yang sama-sama benar. Bagaimana untuk proses pengambilan keputusan? Saya mengambil informasi dari kedua belah pihak. Nah, kalau memang sama-sama benar, ambil keputusan yang sama-sama tidak merugikan untuk kedua belah pihak. Dan ini yang keputusan ini untuk kemajuan bersama, bukan untuk kemajuan satu pihak, terutama keputusan untuk kemajuan sekolah. Jadi tidak berpihak ke kita. Walaupun sebenarnya itu pasti ada sisi benarnya di antara kedua belah dan ada sisi salahnya. Jadi saya ambil untuk kebaikan semua. Kemudian atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan prosedur pengambilan keputusannya. Prosedur jelas diobservasi dulu kan, ditanya dulu kenapa bisa terjadi
memilih masa depan dia daripada aturan yang ada. Oke, jadi seperti itu Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja nih yang merupakan tantangan? Jadi apa tantangannya? Jelas tantangan ya. Semua keputusan yang kita ambil itu banyak tantangannya. Apalagi warga sekolah itu kan berbagai-bagai pemikiran ya. Jumlah di sini 50-an lah, 52 pegawai. Kan semuanya kan pasti itu berbeda-beda pendapat. Apalagi yang mengajar di lapangan kan bukan saya, padahal saya yang mau menentukan. Mereka yang bergesekan langsung ya dengan si anak. Nah mereka itu pasti merasa bahwa yang pindah itu adalah anak-anak yang bermasalah. Nah karena secara detail nggak mungkin kan dengan guru dia berhadapan, kan dengan saya dulu mau masuk di detailnya saya yang tahu. Nah biasanya itu pasti komen dari warga sekolah tantangan biasa tentang pemikiran dan dengan anak. Oke, kemudian jadi kalau misalnya ada masalah itu, kalau ibu biasanya menyelesaikan sebuah kasus itu atau ada jadwal tertentu atau diselesaikan secara langsung di tempatnya atau menyelesaikannya dalam bentuk penjadwalan atau terprosedur, tersistematis, teratur misalnya seperti apa ibu? Udah, saya langsung eksekusi. Langsung di eksekusi hari itulah. Karena di sekolah kami ini kasus-kasusnya beragam banyak. Jadi begitu saya menjadwalkan kasus ini akan menumpuk. Jadi diselesaikan langsung kasus per kasus. Seperti itu. Jadi nggak ada jadwal tertentu ya, nggak dijadwalkan langsung di situ lah. Iya, baik. Kemudian Bu, adakah seseorang yang selama ini mempermudah Ibu dalam proses pengambilan keputusan? Biasanya kan dilema etika ini karena aturan yang sebenarnya kan nggak bisa nih. Karena ada sesuatu makanya kita etikanya yang mau kita ambil ya. Makanya saya selalu ngambil berkomunikasi dengan pimpinan saya. Ya kalau sekolah pasti ke dinas lah. Gimana ini? Apakah saya maunya seperti ini? Apakah nanti ada? Itu saya konsultasikan dengan dinas semua dan kami mengambil keputusan yang terbaik. Mungkin kalau dinas pengalamannya kan sudah banyak ya dan dari semua sekolah. Jadi dia bisa ngasih masukan. Jadi seperti itu ya. Ada atasan terutama atasan. Oke, baik Bu, kita sudah pada sesi akhir wawancara. Jadi semua hal yang telah Ibu sampaikan, kemudian pengetahuan yang sudah Ibu berikan terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi pembelajaran apa nih Bu yang bisa Ibu petik atau pengalaman yang bisa Ibu ambil dari proses pengambilan keputusan selama Ibu memimpin? Nah, ada dua kasus ya. Satu yang menurut saya efektif, dan satu lagi ya memang nggak efektif.
pertama ini sama-sama siswa yang masuk ke sekolah. Dan yang saya ambil, yang saya masukkan satu, ini siswanya menjadi lebih baik dan membawa nama sekolah. Nah, ada yang di kasus yang satu, anak ini memang tidak cocok di sekolah ini. Salah saya memilih dia, karena di kasus tidak ada perubahan di sekolah yang dulu. Memulai lagi di sekolah, membuat masalah lagi di sini, terulang lagi kasus yang sebelumnya. Makanya saya terpaksa harus dikembalikan ke orang tua. Jadi ada memang pengambilan keputusan itu harus memang benar-benar kita perhitungkan lama. Makanya dengan hati-hati supaya kasusnya kita maunya ya pastilah baik, yang terbaik. Nah, jangan sampai kasus saya yang satu tadi, tapi memang diantara seandainya 5 yang saya terima paling 1 lah yang seperti itu, nggak semuanya. Nah, makanya begitu pengambilan keputusan berdasarkan etika tadi, nggak semuanya ternyata itu efektif. Ada yang di luar jalur lah, tapi sekian persen lah. Sedikit. Oke, baik, terima kasih Ibu atas berbagi ilmunya, kemudian pencerahannya, kemudian pembelajaran untuk kami yang sedang belajar untuk mengambil keputusan seperti yang Ibu lakukan, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya eksplorasi dari Ibu ya Bu. Saya doakan semoga Ibu selalu sehat dan sukses memimpin SMP 5 ke depannya lebih baik dan lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bu ya.